dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Tahun ajaran 2020-2021. Oleh 1. Ibu Rahmawati Purba, Sarjana Ekonomi, Magister of Science. 2. Bapak Fonaha Hulu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. 3. Ibu Rusmawahni, Sarjana Ekonomi, Magister of Science. Materi ke-7. Etika Bisnis. Periklanan etika, fungsi periklanan, iklan dan kebenaran, manipulasi dengan iklan, pengontrolan terhadap iklan, penilaian etis terhadap iklan, fungsi periklanan. 1. Informatif. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan produk atau jasa. Memperkenalkan cara pemakaian baru dari suatu produk tertentu. Menyampaikan perubahan harga. Menjelaskan kerja suatu produk. Menginformasikan jasa yang disediakan lembaga. Membangun citra perusahaan. 2. Persuasif. Mempengaruhi atau membujuk konsumen. Membentuk pilihan merek. Mengalihkan pilihan ke merek tertentu. Mengubah persepsi pelanggan terhadap produk. Mendorong pembeli untuk membeli saat itu juga. 3. Pengingat atau reminder. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang dibutuhkan tersedia dalam waktu dekat. Mengingatkan pembeli akan tempat atau outlet penjualan. Membuat pembeli tetap ingat walau sedang tidak ada promosi. Periklanan dan kebenaran. Pada umumnya periklanan tidak mempunyai reputasi baik sebagai pelindung atau pejuang kebenaran. Sebaliknya, kerap kali iklan terkesan suka membohongi, menyesatkan, dan bahkan menipu publik. Iklan mempunyai unsur promosi. Iklan merayu konsumen. Pada intinya, masalah kebenaran dalam periklanan tidak bisa dipecahkan dengan cara hitam putih. Banyak tergantung pada situasi konkret dan kesediaan publik untuk menerimanya atau tidak. Manipulasi dengan periklanan. Umumnya iklan terkesan suka membohongi, menyesatkan dan menipu publik. Ada dua cara untuk memanipulasi orang dengan periklanan. 1. Subliminal advertising. Maksudnya adalah teknik periklanan yang sekilas menyampaikan suatu pesan dengan begitu cepat, sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di bawah ambang kesadaran. Teknik ini bisa dipakai di bidang visual maupun audio. Teknik subliminal bisa sangat efektif, contohnya, dalam sebuah bioskop di New Jersey yang menyisipkan sebuah pesan subliminal dalam film yang isinya, lapar. Makan popcorn. Dan konon waktu istirahat popcorn jauh lebih laris dari biasa. 2. Iklan yang ditujukan kepada anak. Iklan seperti ini pun harus dianggap kurang etis, karena anak mudah dimanipulasi dan dipermainkan. Iklan yang ditujukan langsung kepada anak tidak bisa dinilai, karena itu harus ditolak dan tidak etis. Pengontrolan terhadap iklan. Pengontrolan ini terutama harus dijalankan dengan 3 cara berikut ini. 1. Kontrol oleh pemerintah. Tugas penting bagi pemerintah, harus melindungi masyarakat konsumen terhadap keganasan periklanan. Di Amerika Serikat instansi-instansi pemerintah mengawasi praktek periklanan dengan cukup efisien, antara lain melalui Food and Drug Administration dan Federal Trade Commission. Di Indonesia iklan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dari Departemen Kesehatan. 2. Kontrol oleh para pengiklan. Cara paling ampuh untuk menanggulangi masalah etis tentang periklanan adalah pengaturan diri atau self-regulation oleh dunia periklanan. Biasanya dilakukan dengan menyusun sebuah kode etik, sejumlah norma dan pedoman yang disetujui oleh para periklan, khususnya oleh Asosiasi Biro-Biro Periklanan. 3. Kontrol oleh masyarakat. Masyarakat luas harus diikut-sertakan dalam mengawasi mutu etis periklanan. Dengan mendukung dan menggalakkan lembaga-lembaga konsumen, kita bisa menetralisasi efek-efek negatif dari periklanan. Laporan-laporan oleh lembaga konsumen tentang suatu produk atau jasa sangat efektif sebagai kontrol atas kualitasnya dan serentak juga atas kebenaran periklanan. Selain itu, ada juga cara yang lebih positif untuk meningkatkan mutu etis dari iklan dengan memberikan penghargaan kepada iklan yang dinilai paling baik. Di Indonesia ada Citra Adi Pariwara yang setiap tahun dikeluarkan oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Penilaian etis terhadap iklan. Ada 4 faktor yang selalu harus dipertimbangkan dalam menerapkan prinsip-prinsip etis jika ingin membentuk penilaian etis yang seimbang tentang iklan. Maksud si pengiklan. Jika maksud si pengiklan tidak baik, dengan sendirinya moralitas iklan itu menjadi tidak baik juga. Jika maksud si pengiklan adalah membuat iklan yang menyesatkan, tentu iklannya menjadi tidak etis. Sebagai contoh, iklan tentang roti profil di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa roti ini bermanfaat melangsingkan tubuh, karena kalorinya kurang dibandingkan dengan roti merek lain. Tapi ternyata, roti profil ini hanya diiris lebih tipis.
Jika diukur per ons, roti ini sama banyak kalorinya dengan roti merek lain. Isi iklan. Menurut isinya, iklan harus benar dan tidak boleh mengandung unsur yang menyesatkan. Iklan menjadi tidak etis pula, bila mendiamkan sesuatu yang sebenarnya penting. Namun demikian, kita tidak boleh melupakan bahwa iklan diadakan dalam rangka promosi. Karena itu informasinya tidak perlu selengkap dan seobjektif seperti laporan dari instansi netral. Contohnya, iklan tentang jasa seseorang sebagai pembunuh bayaran. Iklan semacam itu tanpa ragu-ragu akan ditolak secara umum. Keadaan publik yang tertuju. Publik adalah orang dewasa yang normal dan mempunyai informasi cukup tentang produk atau jasa yang diiklankan. Perlu diakui bahwa mutu publik sebagai keseluruhan bisa sangat berbeda. Dalam masyarakat di mana taraf pendidikan rendah dan terdapat banyak orang sederhana yang mudah tertipu, tentu harus dipakai standar lebih ketat daripada dalam masyarakat di mana mutu pendidikan rata-rata lebih tinggi atau standar ekonomi lebih maju. Contohnya, iklan tentang pasta gigi, di mana si pengiklan mempertentangkan odol yang biasa sebagai barang yang tidak modern dengan odol barunya yang dianggap barang modern. Iklan ini dinilai tidak etis, karena bisa menimbulkan frustasi pada golongan miskin dan memperluas polarisasi antara kelompok elit dan masyarakat yang kurang mampu. Kebiasaan di bidang periklanan. Periklanan selalu dipraktekkan dalam rangka suatu tradisi. Dalam tradisi itu orang sudah biasa dengan cara tertentu disajikannya iklan. Di mana ada tradisi periklanan yang sudah lama dan terbentuk kuat, tentu masuk akal saja bila beberapa iklan lebih mudah diterima, daripada di mana praktek periklanan baru mulai dijalankan pada skala besar. Sekian dan terima kasih.